Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Kali bersama saya Dodi Syaputra. Dan saya Lugiana Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. 40 hektar lahan pertanian gagal panen akibat erupsi Gunung Merapi. Mahasiswa menggelar aksi damai di kantor DPRD Kota Pariaman menuntut PJ Wali Kota Pariaman mundur. Kita ke informasi pertama, Saudara. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat mencatat seluas 40 hektar lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Agam dan Tanah Datar mengalami puso atau gagal panen. Hal ini disebabkan karena abu vulkanik erupsi Gunung Merapi menghujani tanaman pangan masyarakat yang mengakibatkan penyebaran penyakit pada tanaman. Sejak terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi pada awal Desember 2023 lalu, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mencatat sekitar 315 hektar lahan pertanian seperti sayuran, cabai, bawang, tomat terdampak oleh abu vulkanik. Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin mengatakan, dari jumlah lahan pertanian yang terdampak tersebut, 40 hektar diantaranya mengalami puso atau gagal panen, terutama di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Tidak hanya itu, abu vulkanik yang menghujani lahan pertanian masyarakat juga mengakibatkan penyebaran penyakit pada tanaman pangan. Dinas Buntanhor Sumatera Barat juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Agam dan Tanah Datar, terutama tanaman petani yang mengalami puso diusulkan untuk mendapatkan sarana produksi untuk dibudidayakan kembali. Sementara tanaman pangan masyarakat yang terkena penyakit dan hama dilakukan upaya pengendalian oleh petugas-petugas yang ada di lapangan bersama para petani. Kami mencatat dari laporan lapangan itu sekitar 315 hektar lahan tanaman sayuran, terutama untuk cabai, bawang, tomat, terung ya, itu terdampak oleh abu. Nah, yang terdampak oleh abu ini dari laporan kawan-kawan juga, itu juga 40 hektarnya itu mengalami gagal panen. Namun memang tidak hanya gagal panen itu disebabkan oleh abu, tapi juga pada kondisi setelah erupsi Gunung Merapi, kondisi iklim, curah hujan yang tinggi juga di sekitarnya sehingga menyebabkan penyebaran penyakit pada tanaman. Meski penurunan produksi terjadi di Agam dan Tanah Datar, secara keseluruhan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mencatat produksi tanaman sayuran di Sumatera Barat tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Seperti produksi bawang meningkat 200.000 kuintal dan cabai 30.000 kuintal. Pipa Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, petani cabai di Kenagarian Panijauan merugi sejak erupsi Merapi terjadi. Hasil panen menurun drastis, bahkan panen yang mestinya bisa 15 kali, kini hanya 2 kali saja dalam 1 kali tanam. Hasil pertanian komoditi cabai asal peninjauan menurun drastis sejak meningkatnya intensitas erupsi Merapi. Petani yang sebelumnya mampu memanen cabai hingga 15 kali panen dalam 1 kali tanam, namun saat ini hanya 2 kali saja. Saat kondisi normal, untuk 1 kali panen petani mampu menghasilkan 200 kg cabai. Namun saat ini hanya 30 kg saja, atau secara persentase terjadi penurunan hasil panen lebih dari 70%. Hasil panen pun tidak begitu memuaskan, kualitas cabai yang mengalami pembusukan dan hal ini otomatis akan mempengaruhi harga jual saat dipasarkan. Daunnya apa aja udah rontok, jadi buah-buahnya itu juga rontok. Kalau yang ini baru 3 kali baru Pak. 3 kali panen Pak? Iya 3 kali panen. Biasanya kalau ya subur sampai 15 kali atau 17 kali Pak. Kalau sekarang sejak dampak erupsi ini Pak? Erupsi ini baru Ya, ini baru 2 kali, Pak. Kini petani hanya bisa pasrah dengan keadaan yang mereka alami.
Harapannya seluruh ladang yang terdampak erupsi Marapi bisa menjadi perhatian pemerintah ke depannya. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Sumatera Barat bersama stakeholder terkait meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Marapi. Hal ini menyikapi kondisi Gunung Marapi yang saat ini masih mengalami erupsi dan berdampak terhadap berbagai sektor. Gunung Marapi yang hingga saat ini masih mengalami erupsi dan berdampak terhadap berbagai sektor dan aspek. Sejumlah stakeholder dalam hal ini PMI, Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumatera Barat, BPBD, BMKG, OPD, TNI, Polri, penggiat kebencanaan dan lembaga lainnya melakukan rapat koordinasi di markas PMI Sumatera Barat terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Marapi. Hal ini juga sekaligus mengantisipasi risiko terburuk yang dapat terjadi. Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Ryan Obersil mengatakan, saat ini posko-posko sudah berdiri dan personel sudah bersiap di lokasi apabila masyarakat perlu diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dan Rem 032 Wirabraja menambahkan, hingga saat ini pengungsian di Kabupaten Tanah Datar sudah tidak ada lagi. Sementara di Kabupaten Agam terdapat 46 KK berada di wilayah berbahaya di radius 4,3 km. Pemerintah daerah Kabupaten Agam diminta dapat segera mengambil langkah untuk merelokasi warga yang masih berada di radius berbahaya sesuai instruksi dari PVMBG. Warga juga diingatkan untuk mewaspadai risiko banjir lahar dingin yang dapat berpotensi terjadi mengingat hujan yang sering terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat. Seperti kita tahu bersama bahwa Gunung Merapi ini tetap di level 3, artinya tetap juga rawan dan suatu waktu juga bisa meningkat levelnya, tapi kita doakan bersama mudah-mudahan levelnya menurun sehingga aktivitas masyarakat yang terdampak itu bisa melaksanakan aktivitasnya seperti normal seperti biasa. Namun apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harapkan tim yang sudah dikomandoi oleh BPBD itu akan lebih siap untuk menyelamatkan masyarakat-masyarakat yang terdampak. Tentu seperti kita ketahui bersama, saat ini posko-posko sudah berdiri dan mereka sudah siap, bahkan kemungkinan yang terjelek apabila mereka misalnya harus mengungsi, maka setiap personil atau setiap orang, setiap penduduk masyarakat yang ada di sana sudah tahu persis harus lari kemana dan kapan mereka melaksanakan itu. Diharapkan koordinasi antar stakeholder dapat terus diintensifkan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama yang tinggal di dekat kawasan Gunung Marapi. Bima Prasetya, Tuasa Mansiregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 2 sekolah dasar di Kenagarian Buki Batabuah, Jorong, Batang Silasiah, Kabupaten Agam mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan akibat erupsi Gunung Marapi. Pihak sekolah juga mewajibkan siswa untuk memakai masker. Beginilah kondisi sekolah dasar yang berada di lereng Gunung Marapi, Kenagarian Buki Batabuah, Kabupaten Agam. Pasca terjadi erupsi yang membawa sejumlah abu vulkanik beberapa hari terakhir, pihak sekolah mengurangi aktivitas belajar mengajar di luar ruangan. Salah seorang guru, Anda Novita, mengatakan saat ini sesuai aturan pemerintah Kabupaten Agam bagi siswa yang berada di lereng Marapi, khususnya sekolah SD Negeri 10 Batang Silasiah dan SD Negeri 12 Batang Silasiah untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan mewajibkan siswa memakai masker karena erupsi yang membawa abu vulkanik yang berpotensi membahayakan kesehatan siswa. Saat ini sekolah dasar Negeri 10 dan 12 Batang Silasiah sudah menerima sejumlah bantuan masker dari pemerintah daerah maupun dari sumbangan mahasiswa. Namun karena stok masker yang terbatas, masker dibagikan saat terjadinya hujan abu vulkanik atau saat kondisi berbahaya. Kita lihat kan kondisinya agak tenang sekarang. Erupsi sudah berlangsung tadi pagi kan. Di SD 10 Batang Silasiah ini pembelajaran tetap dilaksanakan. Waktu erupsi itu membesar, atau anak-anak kami belajar di dalam kelas, misalkan
kondisinya sudah aman, baru adakan kegiatan di luar seperti olahraga atau kegiatan ekstra yang lainnya. Jadi kalau pas erupsi mengeluarkan abu itu yang kegiatan di luar ruangan baru diaktifkan kembali? Dialihkan ke dalam gitu. Dialihkan ke dalam ruangan. Ke dalam ruangan. Anda Novita menambahkan pihak sekolah saat ini juga melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah setempat. Terkait informasi terbaru Gunung Merapi, pihak sekolah juga bisa menyiapkan langkah yang akan dilakukan jika kondisi berbahaya. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Dinas Sosial Sumatera Barat sudah mendistribusikan bantuan logistik senilai Rp40 juta untuk pengungsi Gunung Merapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Bantuan yang disalurkan berupa makanan siap saji, makanan anak, selimut, kasur, dan family kit. Ditetapkan menjadi level siaga, Dinas Sosial Sumatera Barat langsung bergerak menyalurkan bantuan pengungsi Merapi. Bantuan disalurkan 2 tahap, yakni tanggal 13 Januari dan 17 Januari kedua daerah Tanah Datar dan Sungai Pua Agam. Adapun bantuan logistik yang diberikan senilai Rp40 juta, diantaranya berupa makanan siap saji 120 paket, makanan anak 80 paket, selimut 20 lembar, dan bantuan logistik harian lainnya. Kendati demikian, Dinas Sosial Sumatera Barat mengakui sebagian besar pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara Dinas Sosial akan terus bersiaga memantau perkembangan aktivitas Merapi dengan menyiapkan bantuan logistik lainnya dari Kemensos Republik Indonesia, sehingga jika dibutuhkan dapat dengan cepat tersalurkan. Terima kasih. Alhamdulillah, kita Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan bantuan 2 kali. Pertama tanggal 13 Januari dan tanggal 17 Januari. 13 Januari itu untuk pengungsi yang ada di Kota Baru, Kabupaten Tanah Datar. Sebanyak lebih kurang 112 pengungsi, dan di sana kita menyerahkan kepada Dinas Sosial Tanah Datar itu kisaran 40 jutaan kalau ditotal dengan ada kasur, selimut, kemudian juga ada makanan siap saji, memiliki ada teh gitu ya. Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini BPBD Agam dan Tanah Datar. Mengingat penanganan kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab BPBD, sementara penanganan pengungsi menjadi kewenangan Dinas Sosial. Kelima Febria, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya tentang tahun 2024, Sumbar berangkatkan 1.359 pekerja migran. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Susah. Nah, bagi tanggapan PT. Cara bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Besar. Apa lah? Kita ini kan mau pemilu nih, Bapak. Ya, betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Coba ya. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh, yang ini. Ya. Kalau saya enggak itu, Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya, Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin.
Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Lingkaran Mahasiswa Piaman Raya atau LIMAPIA melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kota Pariaman Senin siang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan mereka kepada PJ Wali Kota Pariaman melalui DPRD. Di antaranya menuntut PJ Wali Kota Pariaman mundur dari jabatannya karena diduga tidak menjaga netralitasnya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung ke dalam Mahasiswa Piaman Raya atau LIMAPIA menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Pariaman Senin siang. Mahasiswa menyuarakan tuntutan mereka kepada DPRD Pariaman dengan membawa sejumlah poster bertuliskan tuntutan mahasiswa terhadap PJ Wali Kota Pariaman. Koordinator lapangan demonstrasi Fadil Afrinaldi mengatakan pihaknya ingin meminta klarifikasi terkait 4 tuntutan yang dilayangkan kepada pejabat wali kota selaku kepala daerah. Pada tuntutan yang dituliskan dalam surat tersebut bahwa mahasiswa meminta klarifikasi atas temuan yang didapatkan di lapangan, tidak melayangkan tuduhan. Adapun 4 tuntutan klarifikasi yang diminta LIMAPIA diantaranya mempertanyakan netralitas PJ Wali Kota Pariaman pada pemilu 2024 atas dugaan keberpihakan kepada salah satu caleg. Dugaan kepala daerah tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta kejelasan tentang tindakan PJ Wali Kota Pariaman yang pernah meninggalkan rumah dinasnya. Fadil Afrinaldi bersama kelompoknya juga menduga pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Pariaman tidak sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.
khususnya terhadap PJ Wali Kota, Bapak Roberia. Yang mana yang pertama diduga, kami sebenarnya kan minta klarifikasi dari Bapak Roberia sebagai PJ Wali Kota. Kenapa yang pertama ada dugaan bahwa tidak netralnya Bapak Roberia, yang mana Bapak Roberia memiliki komunikasi yang spesial dengan beberapa calon peserta politik. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman, Arven Agus Buliandi, menyambut baik aksi yang dilakukan mahasiswa. Terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa, ia akan tampung dan akan melakukan diskusi dengan anggota lainnya. Dalam hal ini menyangkut dengan masalah Kota Pariaman, ya memang layaknya dalam hal ini masyarakat maksudnya ke DPRD sebagai perwakilan masyarakat. Aksi damai yang dilakukan mahasiswa mendapat pengawalan ketat dari anggota kepolisian setempat untuk mengantisipasi terjadinya aksi yang tidak diinginkan. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 2 unit rumah yang berlokasi di Jorong Tanjung Limau, Nagari 4 Koto, Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, ludes terbakar. 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran 2 unit rumah terjadi di Jorong Tanjung Limau, Nagari 4 Koto, Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. 2 unit rumah permanen dan semi permanen tersebut ludes terbakar akibat api yang membesar pada salah satu rumah pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Yade Al-Ghafar, Komandan Pos Damkar Pulau Punjung, mengatakan kebakaran ini diakibatkan oleh korsleting arus pendek listrik pada salah satu rumah. Untuk mengantisipasi tidak meluasnya kebakaran, 2 unit mobil damkar milik pemerintah Darmasraya dikerahkan dan 1 unit mobil tangki milik masyarakat diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Telah terjadi kebakaran tadi subuh sekitar jam 4 di Jorong Tanjung Limau, Kenagarian Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung. Telah terjadi kebakaran 2 unit rumah, 1 rumah permanen dan 1 lagi rumah semi permanen. Untuk kronologi kejadian, api terlihat di salah satu ruangan oleh pemilik rumah. Pemilik rumah minta bantu ke warga sekitar dan warga sekitar menghubungi kami via telepon. Kami pun damkar meluncurkan 2 unit damkar beserta 15 anggota untuk melakukan proses pemadaman. Untuk proses pemadaman sendiri hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit dan proses pendinginan 30 menit. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Status tanggap darurat selama 14 hari, mulai tanggal 8 hingga tanggal 21 Januari masih belum mengakomodir penanggulangan bencana berupa tanah bergerak di Kampung Baru Jorong Batang Silayang, Nagari Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Bahkan hingga saat ini warga masih melakukan relokasi secara mandiri. Permintaan warga Kampung Baru untuk segera direlokasi akibat terjadinya tanah bergerak sejak Desember kemarin masih belum terakomodir. Selama masa status tanggap darurat ditetapkan, penanggulangan belum dilakukan, termasuk memperbaiki akses jalan agar memudahkan mobilitas masyarakat. Hingga saat ini, hampir sebulan sejak tanah bergerak terjadi, warga Kampung Baru masih melakukan penanggulangan secara mandiri, baik mendirikan pondok di perkebunan sebagai tempat mengungsi, ataupun menanggulangi kerusakan yang terjadi akibat tanah bergerak tersebut. Camat Mapat Tunggul Selatan Abu Bakar Tarmizi mengatakan, selama masa tanggap darurat, kondisi Kampung Baru masih belum ada penanggulangan. Bahkan kondisi perkampungan yang dihuni sekitar 450 jiwa itu hingga saat ini masih mengkhawatirkan. Sementara adanya rencana relokasi menurut Tarmizi masih dalam tahap pendataan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tidak hanya itu, untuk akses jalan ke Kampung Baru hingga saat ini juga masih belum bisa diakses dengan menggunakan kendaraan. Warga masih berjalan kaki menuju lokasi, sebagian warga juga ada yang nekat menggunakan sepeda motor dengan memasang rantai di roda belakang agar bisa menuju perkampungan ataupun sebaliknya untuk bisa mendapatkan makanan. Di Kampung Baru sampai saat ini yang pertama relokasi dari masyarakat yang terdampak itu sudah dilaksanakan, maksudnya secara swadaya. Mandiri ya Pak? Pindah, rumah mereka sudah mereka buka pugar sendiri, mereka pindahkan sendiri, tapi ini belum terlaksana, perlu bantuan kami lancarnya relokasi masyarakat ini. Tanah retak dan bergerak itu sekarang masih sangat mengkhawatirkan. Mungkin di kondisi hari panas nanti ini akan berdampak juga. Yang biasanya longsor ini akan terjadi setelah hujan lebat.
Camat Mapatunggul Selatan berharap agar penanggulangan bencana alam di Kampung Baru bisa lebih diperhatikan sebagaimana instruksi Bupati Kabupaten Pasaman karena ada ratusan jiwa yang harus segera diselamatkan. Diketahui akibat tanah bergerak di Kampung Baru, 6 unit rumah warga tidak layak huni lagi, 2 diantaranya juga sudah roboh total. Selain itu, tanah bergerak juga merusak 1 unit polindes dan 1 unit masjid, serta mengancam belasan rumah lainnya. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sebanyak 1.359 pekerja migran asal Sumatera Barat akan diberangkatkan tahun ini ke luar negeri di sektor kerja formal. Angka ini bertambah dibandingkan dengan tahun 2023, mengingat tahun ini tidak ada lagi pembatasan di seluruh negara untuk menerima pekerja dari negara asing. Pada tahun 2023, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Sumatera Barat telah memberangkatkan 922 orang ke luar negeri seperti Malaysia dan Jepang. Pada tahun 2023, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Sumatera Barat telah memberangkatkan 922 orang ke luar negeri seperti Malaysia dan Jepang. Angka ini melebihi target yang sebelumnya sebanyak 900 orang pekerja migran asal Sumatera Barat. Melihat tingginya animo para pencari kerja di Sumatera Barat khususnya Kota Padang untuk bekerja ke luar negeri, maka pada tahun 2024 ini, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Sumatera Barat menargetkan penempatan untuk 1.359 orang pekerja migran. Tingginya target tahun ini dibandingkan tahun 2023, mengingat tahun ini juga tidak ada lagi pembatasan di seluruh negara untuk menerima pekerja dari negara asing. Seperti di negara Korea Selatan yang kini terbuka luas kesempatan bagi pencari kerja Sumatera Barat. Di Korea Selatan kini sangat dibutuhkan tenaga kerja di sektor manufaktur dan perikanan. Begitu juga di negara Jerman dengan skema government to government dibutuhkan pekerja migran untuk tenaga perawat. Untuk tahun 2024 ini memiliki target penempatan sebanyak 1.390 orang, kalau kurang lebih ya. 1.300 lah, 1.300. Nah, ini memang untuk skema baik itu melalui skema private to private dan skema perseorangan. Untuk skema government to government di tahun 2023 yang lalu kita sudah melakukan ujian ataupun tes untuk para pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Jepang itu sebanyak 24 orang. Kepala BP3MI Provinsi Sumatera Barat, Bayu Aryadi, menghimbau masyarakat yang mencari pekerjaan ke luar negeri untuk mengikuti secara prosedural agar tidak terjadi kendala nantinya. Karena data yang dimiliki BP3MI Provinsi Sumatera Barat pada tahun sebelumnya atas kerjasama dengan pihak kepolisian, telah diselesaikan 4 kasus pemulangan pekerja migran dengan jumlah 25 orang korban. Novika Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jalan di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9 masih dalam kondisi rusak parah. Jalan satu-satunya menuju ibu kota, kecamatan, dan kabupaten 50 kota semakin rusak di saat kondisi hujan. Kerusakan jalan terdapat di 2 jorong, yakni di Jorong Mongan dan Jorong Galugua, simpang jalan ke Tanjung Jajaran. Kondisi tersebut telah berlangsung selama hingga dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9 sudah lama mengeluhkan infrastruktur jalan di daerah mereka yang mengalami rusak parah. Infrastruktur jalan yang ada di wilayah timur Kabupaten 50 kota tersebut tidak hanya rusak parah sehingga warga harus meningkatkan kewaspadaan saat menuju ibu kota, kecamatan, dan kabupaten. Masyarakat Nagari Galugua berharap keluhan mereka terkait infrastruktur jalan menuju daerah penghasil gambir itu bisa mendapatkan perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten 50 kota. Keadaan jalan yang ada saat ini sangat mengganggu akses lalu lintas bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Bahkan jika hujan lebat, jalan tidak bisa dilalui sehingga warga terpaksa bermalam di jalan. Dengan kondisi jalan yang rusak parah, banyak pengendara yang terjatuh saat melintasi jalan tersebut. Warga Nagari Galugua berharap perbaikan bisa dilakukan sehingga mereka mudah mengangkut hasil pertanian maupun membawa pupuk serta kebutuhan lainnya. Beberapa titik di Nagari Galugua yang kondisinya sangat memprihatinkan karena mengalami rusak parah, diantaranya di depan kantor Wali Nagari Galugua. Pemerintah Nagari bersama masyarakat telah berupaya menimbun badan jalan yang rusak secara bergotong royong. Namun saat musim hujan, kondisi jalan tersebut kembali rusak. Demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, pemerintah daerah Pasaman Barat mengupayakan peningkatan produktivitas pertanian dan pangan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Perbaikan irigasi dan meningkatkan intensitas pangan dan palawija dinilai bisa memenuhi kebutuhan pangan lokal. Upaya meningkatkan produktivitas hasil pangan di Kabupaten Pasaman Barat terus ditingkatkan. Pemerintah daerah memperbaiki sejumlah sarana pertanian dan melakukan pendekatan serta pembinaan agar hasil pertanian maksimal. Tanaman padi, sayur, dan palawija hingga jagung masif ditanam petani di Pasaman Barat. Keberadaan tanaman bervariasi itu bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar dalam daerah, terutama saat harga naik. Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto mengatakan, pangan dan stabilitas harga terus jadi perhatian. Selain produktivitas melalui Dinas Pertanian, jaminan stok dan intervensi harga juga dilakukan dengan Dinas Pangan melalui Pangan Murah. Semua OPD diminta saling integrasi di lapangan karena persoalan pangan menjadi perhatian yang utama dan bisa menimbulkan masalah sosial, terutama menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan. Bagaimana ketahanan pangan ini harus tetap terjaga. Kita pemerintah daerah tentu dengan kelompok-kelompok tani sudah mengupayakan bagaimana pangan ini, khususnya 9 bahan pokok, khususnya beras, ini bisa kita antisipasi dengan cara bagaimana petani ini tetap konsisten dalam mengupayakan penanaman padi. Namun mungkin kondisi secara nasional begitu sehingga harga beras melambung tinggi. Secara umum Pasaman Barat saat ini memiliki beberapa daerah penghasil pangan berupa padi atau jagung. Komoditi ini bisa menjadi unggulan dan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga ke depan perlu langkah tepat dan perencanaan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan seputar berita lainnya yang telah kami rangkum dalam segmen advertorial. Edison TRD dari Partai Hanura dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman. Pergantian antar waktu sisa jabatan 2012 hingga 2024 menggantikan anggota DPRD sebelumnya yang pindah partai. Edison TRD berkomitmen akan melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPRD untuk kemajuan masyarakat Kota Pariaman. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman menggelar peresmian dan pengucapan sumpah 2 orang anggota pergantian antar tahun atau PAW sisa masa jabatan 2019-2024 Senin siang. Anggota DPRD tersebut berasal dari perwakilan fraksi Hanura dan Partai Bulan Bintang yakni Edison TRD dan Zulfajar. Keduanya menggantikan anggota Dewan yang lama yakni Romi Novialdi dan Riko Saputra. Pengambilan sumpah dilakukan langsung Ketua DPRD Hanven Hagus Buliani dan diikuti kedua anggota PAW. Anggota DPRD dilantik Edison TRD dari Partai Hanura, mengatakan pelaksanaan PAW sudah berjalan berdasarkan aturan dan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat. Selama 7 bulan ini sampai Agustus nanti 2024, tentu akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi DPR yang telah diatur di perundang-undangan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman Arven Agus Buliandi mengatakan bahwa PAW 2 anggota DPRD itu sudah sesuai prosedur. Adapun alasan pelaksanaan PAW karena 2 anggota DPRD sebelumnya resmi pindah partai. Berdasarkan hasil PAMUS, DPRD pun telah menetapkan hari ini PAW untuk orang Hanura dan juga dari Partai Bulan Bintang. Semakin melengkapi, semakin luar biasa mengawasi. Usai pelantikan, kegiatan dilakukan dengan menyematkan PIN anggota DPRD dan penyerahan SK anggota DPRD. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Pemberhentian Hendrian sebagai Sekretaris Wali Nagari Maligi pasca pertemuan dan video viral dugaan pelanggaran pemilu di rumah dinas Bupati menjadi tanda tanya. Sekna mengaku terkejut diberhentikan 1 hari setelah pertemuan tersebut dengan alasan yang ia nilai tidak tepat.
Video viral pertemuan antara Bupati dengan Camat bersama perangkat nagari di rumah dinas Bupati Pasaman Barat 10 Januari lalu ternyata berdampak terhadap pemberhentian Sekretaris Wali Nagari Maligi. Hendrian mengaku mengetahui surat pemberhentiannya tanggal 11 Januari yang ditandatangani PJ Wali Nagari Maligi. Hendrian mengaku setelah pertemuan tersebut, tengah malam dirinya diminta Camat untuk menghapus video yang direkam saat pertemuan. Dan tanggal 11 Januari dirinya diberhentikan dari jabatan Sekna dan menjadi staf dengan alasan kinerja. Pemberhentian sepihak tersebut diduga dampak dari peristiwa sebelumnya, serta dia menilai sangat merugikan dirinya sehingga dia akan mendiskusikan hal tersebut ke depannya. Selasa pagi, Hendrian kembali dipanggil tim Sentra Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat untuk dimintai keterangan tambahan terkait dugaan laporan pelanggaran berupa pidana pemilu dengan terlapor Bupati. Hendrian mengaku akan memberikan keterangan sesuai yang dia alami saat itu. Bahkan dia menegaskan hadir dalam pertemuan tersebut karena adanya undangan melalui pesan WhatsApp untuk hadir di pertemuan tersebut. Pemberhentian saya pun sampai hari ini belum tahu apa persoalan sebenarnya yang terjadi pemberhentian itu. Ketika hari Rabu itu malam, setelah kegiatan itu sekira jam 12.00, maka malam itu juga datang Ibu Camat, beserta suaminya, dan juga Pak Wali Maligi ke rumah saya jam 1 malam. Yang mana ketika itu dia datang, katanya perintah Pak Bupati agar video itu dihapus. Karena kata Bupati, saya terlihat di CCTV merekam kegiatan pada malam itu. Pasca dilaporkan ke Bawaslu Pasaman Barat, penanganannya terus bergerak maju. Setelah diregister, tim juga melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak. Namun informasinya terlapor Bupati Pasaman Barat dan Camat, Wali Nagari tidak hadir saat dipanggil kemarin. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, pasca menertibkan atribut partai politik berupa bendera yang dipasang di Taman Median Jalan di sepanjang Jalan Sudirman, Nagari, Kotonan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Satpol PP Payakumbuh kembali menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang dipasang calon anggota legislatif di pohon dan tiang listrik di berbagai tempat. Puluhan alat peraga kampanye berbagai ukuran milik calon anggota legislatif Kota Payakumbuh, Provinsi, DPR RI, DPD RI, serta APK calon presiden, wakil presiden ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja di berbagai titik jalan. Penertiban tersebut dilakukan karena pemasangan APK melanggar aturan. Satu persatu APK yang dipasang di pohon dan di tiang listrik dibongkar oleh belasan anggota Satpol PP. APK berupa spanduk ukuran kecil dan sedang ditertibkan atau dibongkar untuk selanjutnya dibawa ke markas Satpol PP untuk diamankan. Menurut Satpol PP, selain melakukan penertiban APK caleg yang dipasang di pohon dan tiang listrik, juga dilakukan penertiban atau pembongkaran APK komersil yang juga dipasang di pohon atau tiang listrik. Penertiban serupa akan terus dilakukan di kecamatan lainnya di Kota Payakumbuh. Kita sudah melakukan penertiban di taman kota atau di median jalan terhadap dengan APK para caleg, dan hari ini kami melakukan penertiban di pepohonan dan tiang listrik. Tapi ini tidak hanya sekedar APK caleg saja, tetapi kami juga melakukan penertiban terhadap yang bersifat komersil juga kami tertibkan. Satpol PP juga terus menghimbau agar caleg di berbagai tingkatan atau tim sukses tidak memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang. APK tersebut dinilai melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Trantibum. Bagi caleg yang merasa APK-nya melanggar, diminta untuk menertibkan secara mandiri. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya tentang polisi sisihkan gaji, atasi stunting. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nimpa kita sekali dah, Ambo. Cincin stunting dulu ya dah. Wih, sebenarnya stunting kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cuk banget tuh. Pasunyo bulan pasang baru paing, kini lah paing lo balik. Iyo unik, Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyaknya makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah
anak ambo lagi ASI eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo lagi ASI eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu-Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya ASI, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Pasar tenang. Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih karena Anda masih bersama kami. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 450 pengurus Masjid Nagari di Sumatera Barat akan diberikan pelatihan pelaksanaan pesantren Ramadan agar memahami tata caranya. Hal ini dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena pada tahun kemarin masih terdapat masjid yang belum melaksanakan pesantren Ramadan. Di tahun 2023 masih terdapat masjid yang tidak melaksanakan pesantren Ramadan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana melakukan penyeragaman dalam pelaksanaan pesantren Ramadan di semua masjid di Sumatera Barat.
Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Biro Kesejahteraan Masyarakat akan memberikan pelatihan tata cara pelaksanaan pesantren Ramadan kepada 450 orang pengurus Masjid Nagari di Sumatera Barat. Rencananya training of trainer tersebut akan dilaksanakan pada akhir Februari nanti dengan tujuan terbentuknya kesamaan persepsi pada semua pengurus masjid. Sementara untuk pelaksanaan pesantren Ramadan tingkat siswa SMA sederajat akan dibuka secara resmi oleh Gubernur di halaman kantor Gubernur. Pada kesempatan tersebut juga akan diagendakan pernyataan sikap masyarakat Sumatera Barat yang terdiri dari ormas keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendukung kedamaian dan keamanan selama bulan Ramadan. Pelaksanaan pesantren Ramadan di Provinsi Sumatera Barat khusus kepada pelajar SMA dan SMK, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan training of trainer kepada 450 orang pengurus Masjid Nagari yang ada di Sumatera Barat ini, sehingga kesamaan persepsi pengurus Masjid Nagari ini bahwa Sumatera Barat itu melaksanakan pesantren Ramadan bisa diwujudkan, karena pada tahun 2023 yang lalu masih ada masjid yang ada di Sumatera Barat ini, ketika pelajar SMA datang ke masjid, ketika guru SMA datang ke masjid untuk melaksanakan pesantren Ramadan, ada pengurus masjid tersebut tidak mengetahui bahwa ada pesantren Ramadan. Kabiro Kesra Provinsi Sumatera Barat juga mengatakan tahun ini seluruh aktivitas pembelajaran siswa SMA SMK sederajat di Sumatera Barat dipindahkan ke tempat ibadah masing-masing siswa. Novika Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, potensi sektor pariwisata di Kepulauan Mentawai dilirik investor asing sehingga penanaman modal asing meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Kemudahan dalam pengurusan izin usaha secara online menjadi salah satu faktor lainnya yang meningkatkan penanaman modal di Bumi Sikir. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Moti Soki Hura mengatakan, realisasi investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 meningkat drastis menjadi 118 miliar rupiah atau naik 87 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Investasi didominasi modal asing pada sektor pariwisata di seluruh Kepulauan Mentawai. Asal negara investor asing yang paling banyak tahun 2023 berasal dari negara Australia dan Kanada. Sementara itu, lokasi usaha yang dominan realisasi investasi berada di Kecamatan Sipora Selatan. Menurutnya, peningkatan investasi dikarenakan pengurusan izin usaha yang semakin mudah secara online. Selain melakukan pelayanan pengurusan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pihaknya juga melakukan upaya jemput bola di 10 kecamatan. Sementara itu, penerbitan nomor induk berusaha pada tahun 2023 sebanyak 555 NIB dan didominasi di Pulau Sipora. NIB yang diterbitkan didominasi sektor perdagangan atau UMKM. Selanjutnya, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau UMKU yang diterbitkan tahun 2023 sebanyak 37 UMKU. Kemudian 58 sertifikat standar dan 242 izin non berusaha. Pengurusan perizinannya itu kan sudah melalui online dan tentunya diberikan kemudahan-kemudahan, tidak seperti dulu gitu kan, prosesnya sangat lambat ya. Dan tentu ini akan meningkatkan minat ya investor yang melakukan aktivitas ya, yang mau berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tentunya Pemda ya, tetap memberikan kemudahan-kemudahan itu. Setiap tahun itu akan kami melakukan pelayanan di kecamatan-kecamatan supaya kemudahan itu terasa di masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara itu, terkait jangka waktu kepengurusan izin usaha tergantung dari kategori risiko usaha yang diajukan, karena pelaku usaha harus memenuhi persyaratan berkas dan verifikasi stakeholder terkait jika usaha berisiko tinggi. Diharapkan kedepannya semakin banyak partisipasi aktif masyarakat mengurus izin usaha, karena memiliki jaminan legalitas kepemilikan usaha, membuka akses yang lebih luas, mudah diterima pangsa pasar, dan memberikan kemudahan dalam pengembangan dunia usaha. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Saudara, seorang anggota polisi dari Polsek Lubuk Begalung, Aibda Dian, rela menyisihkan gajinya untuk menekan angka stunting di wilayah Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Guna mengatasi kasus stunting di Lubuk Begalung tersebut, Aibda Dian bekerja sama dengan pihak kesehatan dari Puskesmas Lubuk Begalung.
menyukseskan dan berusaha menekan angka kasus stunting di Kota Padang, khususnya di wilayah Kecamatan Lubuk Begalung. Seorang anggota polisi dari Polsek Lubek atas nama Aibda Dian rela menyisihkan gajinya untuk membantu warga-warga kurang mampu memenuhi gizi anaknya. Sekali dalam 1 minggu, Aibda Dian bersama tim kesehatan dari Puskesmas Lubek melakukan aksi sosial memberikan makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu di seputaran Kecamatan Lubuk Begalung. Dalam aksi sosial tersebut, tim kesehatan juga melakukan pengecekan kesehatan gratis berupa pemeriksaan berat badan dan tinggi anak. Selain itu, tim kesehatan juga memberikan penyuluhan kepada orang tua untuk lebih teliti dalam memberikan makanan yang bergizi kepada anak, agar pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan otak sesuai dengan umurnya. Aibda Dian mengungkapkan dirinya tersentuh melakukan aksi atasi stunting tersebut karena mengetahui kasus stunting di Kota Padang cukup tinggi, termasuk di wilayah Lubuk Begalung dengan jumlah 45 anak. Saya polisi yang berdinas di Polsek Lubuk, namanya seorang polisi ya. Polisi itu kan dekat dengan masyarakat, dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat atau pihak kesehatan. Jadi awalnya itu saya pergi jalan-jalan dan sering mampir ke puskesmas, ke posyandu terdekat di wilayah saya. Namanya kita polisi kan, bergaul dekat. Jadi saya duduk di sana, kebetulan kita kenal dengan dokter di kepala puskesmas Lubek itu. Saya tengok, saya tanya ini kegiatan apa, rupanya kegiatan stunting. Saya tengok warga saya rupanya kekurangan gizi, orang tuanya datang. Dari sanalah saya berniat dari saya dengan mengadakan kegiatan stunting ini. Saya peduli stunting. Sia-sia Pak ya, jadi seorang polisi gitu ya, aparat negara, dan sangat peduli terhadap program kesehatan. Yang pertama pada saat COVID ya, sudah membantu kita bekerja sama, bergerilya untuk COVID, dan yang ini pada saat ini adalah stunting, salah satu program prioritas nasional. Jadi Bapak Aibda Dian WR ini sangat peduli dengan stunting, terutama di Kelurahan Banuaran. Aibda Dian mengajak polisi lainnya dan seluruh unsur masyarakat untuk bisa melakukan hal yang sama dalam membantu pemerintah mengatasi kasus stunting di Indonesia demi mewujudkan generasi Indonesia emas. Demikian laporan Redoja Yusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Kota Padang menaikkan target pendapatan asli daerah atau PAD kolam berenang teratai menjadi 1 miliar. Hal ini karena realisasi PAD kolam renang tahun lalu berhasil melebihi target 100%, yakni dari 950 juta terrealisasi 962 juta rupiah. Jika tahun sebelumnya PAD yang ditetapkan untuk kolam renang teratai yakni 950 juta, di akhir tahun Dispora Kota Padang mampu melebihi target mencapai 962 juta. Melihat capaian yang melebihi target, pemerintah Kota Padang menaikkan target PAD kolam renang menjadi 1 miliar rupiah. Kendati demikian, Dispora Kota Padang optimis mampu memenuhi target yang diberikan. Adapun inovasi yang dilakukan yakni saat ini kolam renang teratai memberikan layanan bagi komunitas lansia. Banyak lansia yang memanfaatkan kolam renang untuk terapi yang didampingi oleh terapis. Tidak hanya itu, mulai 1 Januari 2024 melalui Perda Kota Padang nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, tarif kolam renang untuk pelajar naik dari Rp5.000 menjadi Rp7.500. Untuk umum naik dari Rp10.000 menjadi Rp12.500. Untuk hari libur dan hari besar keagamaan naik menjadi Rp15.000. Kita optimis selalu, berapapun ditarget oleh pimpinan kita optimis. Dan contohnya kemarin tahun 2023 kita ditarget 850 juta, bahkan melebihi. Nah, dengan melebihi rapat terakhir Pak Sekda dengan tim nambah 100 juta, kita sanggupi berarti 950 juta. Bahkan di akhir tahun kita hitung melebihi dari 950, bahkan kita mencapai 962 juta. Mudah-mudahan ini melebihi 100%. Kita berharap untuk tahun 2024 ini dari 1 miliar. Kepala Dispora Kota Padang berharap capaian PAD tahun 2024 dari kolam renang dan parkiran teratai dapat terrealisasi sesuai target yang ditetapkan, sehingga memberikan kontribusi untuk pemasukan dan pembangunan Kota Padang. Delima Febri, Yatua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Indonesia Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.